السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu tema atau topik dari ayat-ayat hukum yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Kita akan fokus pada ayat yang bicara tentang persoalan zakat. Kata zakat, sedekah dan infak itu digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga kosakata tersebut memiliki makna yang berbeda. Kalau sedekah dari kata sod, dal dan qaf itu artinya sesuatu pemberian yang bersifat umum, bisa material, bisa non material, bisa dalam bentuk harta, bisa juga dalam bentuk non harta, seperti tenaga, pikiran, atau senyuman. Itu juga masuk kategori sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu sedekah. Berarti kata sedekah itu maknanya umum, bisa mencakup pembiayaan, pengeluaran harta, bisa masuk zakat. Makanya di dalam Al-Quran kata zakat juga digunakan dalam istilah sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Zakat itu dari kata sedekah. Diberikan buat 8 kelompok tuh. Fakir, miskin dan seterusnya. Itu menggunakan sedekah, bukan zakat. Karena apa? Karena zakat sudah masuk di dalamnya. Yang kedua menggunakan kata infak, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalau pakai anfiqu infak itu harus harta. Jadi nggak bisa saya menginfakkan senyuman saya, bisa nggak? Nggak bisa. Saya menyedekahkan senyuman bisa, tapi memang infak harus harta. Makanya menggunakan kata infak dalam bahasa Arab itu pembiayaan, infak. Nah yang ketiga adalah zakat. Zakat ini berbeda dari semuanya karena dia sudah mengandung satu pengertian yang bersifat syariat. Nanti kita akan bahas apa sih makna zakat di dalam bahasa Arab. Ayat-ayat yang bicara tentang zakat itu dalam surat Al-Baqarah, sekali lagi surat Al-Baqarah nih. Karena di surat lain juga bicara, di At-Taubah bicara. Tapi kita fokus pada surat Al-Baqarah, itu ada beberapa ayat bicara tentang zakat. Salah satunya kita ambil surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat, tegakkan salat. Kita udah bahas pembahasan tentang salat di dalam surat Al-Baqarah. Kita sudah mengkajinya. Yang kedua, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tidak disebut tunaikan sedekah, tapi khusus menggunakan kata zakat. Warka'u ma'ar raki'in, yang ketiga rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Nah, dari 3 perintah ini yang kita akan bahas adalah yang kedua, wa'atuz zakah. Kata wa'atu dalam bahasa Arab ini adalah imperatif, fi'il amr, perintah. Perintah dalam bahasa Arab itu bisa arahnya ke sunnah, bisa arahnya ke boleh, bisa arahnya ke wajib tuh dalam bahasa Arab. Yang boleh apa? Kulu wasrobu, minumlah dan makanlah dan minumlah. Itu mubah. Anda mau makan, tidak makan juga nggak apa-apa.
Anda mau makan tidak minum juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu sudah membahayakan diri Anda, wajib makan. Begitu. Tapi kalau di sini wa'atuz zakat itu artinya wajib Anda mengeluarkan zakat. Kenapa? Yang pertama disandingkan dengan sholat, rukun. Yang kedua zakat, setelah sholat zakat, maka kedua ini tidak bisa dipisah. Sholat harus zakat. Kalau ada yang membeda-bedakan sholat dan zakat soal kewajibannya, itu bisa jadi murtad. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena membeda-bedakan dengan sholat. Kata orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dia bilang, dulu kami ada zaman Nabi. Nabi memerintahkan mengeluarkan zakat. Nabi sudah meninggal. Tidak ada lagi kewajiban kami mengeluarkan zakat. Kata mereka tuh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tegas. Kami tidak akan membiarkan orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat, diperangi. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata az-zakah dari kata zakah, yazku zakatan. Kata zakah itu artinya bersih, Pak. Maka orang ada namanya zaki. Ada nggak namanya zaki? Itu bersih, zaki. Zakiyuddin, agama yang bersih. Atau orang yang bersih agamanya, itu zakiyuddin. Ada yang pakai dal, zaki. Ada zaki. Kalau pakai dal itu cerdas, zaki. Tapi kalau pakai zai itu artinya bersih. Dalam bahasa Arab, kata zakat yang diambil dari kata zaka, yazku, itu maknanya banyak. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, kosakatanya artinya sedikit, tapi bahasa Arab maknanya bisa banyak. Nah, di antara makna-makna itu terdapat dalam kitab kamus bahasa Arab namanya Majma' Al-Mu'jam Al-Wasit yang diterbitkan oleh Majma'ul Lughah Al-Arabiyah di Mesir. Itu memberikan makna bahasa dari kata zakat yang ini nanti ujungnya pada maksud dan tujuan zakat. Ujungnya ke sana nanti. Apa? Yang pertama al-barokah, berkah. Kata barokah diambil dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, berkah. Dan jadi kosakata kita. Kata berkah dalam bahasa Arab itu bertambah kebaikan. Makanya orang kalau ada melakukan pernikahan, kita bilang, semoga Allah memberkahi kalian. Kalau kita makan, doanya apa tuh? Apa doanya, Pak? Mungkin habis sahur, jadi udah lupa doa makan. Kalau nggak ada sahur, masih ingat tuh. Allahumma barik lana. Itu artinya apa itu? Bukan tarik celana, bukan tuh. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi. Berkahi apa yang kami makan tuh. Menggunakan kata berkah. Kenapa? Karena kata berkah itu bertambah kebaikan. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka yang kita cari keberkahan hidup. Rizki kita membuat kita bertambah kebaikannya apa? Misalnya kalau kita diberikan rizki itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berkah. Itu makna pertama dari zakat. Maka orang yang ngeluarin zakat itu nggak akan berkurang hartanya. Kenapa? Bertambah kebaikannya. Tuh. Maka jangan berpikir ngeluarin sesuatu dari zakat, sedekah akan berkurang, nggak mungkin. Kenapa? Karena dari makna kata itu tidak berkurang, tapi bertambah. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah, nggak mungkin berkurang. Kalau bertambah pasti. Kenapa kita tahu kalau kita sedekahkan harta itu bertambah tapi kita enggak mau bersedekah? Karena kita dibisikin setan, Pak. Yang kedua, karena kita diikat oleh dunia. Hati kita nih. Dan itu setan mainannya tuh. Jangan, nanti ente miskin. Ente ngeluarin harta, ente fakir loh. Kan berkurang hartanya. Dibisikin terus. Akhirnya apa? Ngeluarin zakat enggak mau, sedekah apalagi itu. Kenapa? Karena udah dibisik-bisiki oleh setan bahwa Anda mengeluarkan sesuatu, maka Anda akan jatuh miskin. Ya'idukumul faqra. Setan itu kata Allah membuat Anda seakan-akan dengan sedekah Anda akan jadi miskin. Itu sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran.
Yang kedua, an-nama berkembang. Sama dengan al-barakah, dia berkembang tuh. Maka sekali lagi ketika Anda mengeluarkan harta Anda, itu nggak berkurang, dia berkembang. Makanya jangan heran kalau ada orang yang memang dermawan. Itu nggak jatuh miskin, Pak. Nggak akan pernah jatuh miskin. Kenapa? Hartanya bertambah terus. Yang ketiga, at-taharah. Membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan hati Anda. Yang kedua, membersihkan harta Anda. Hati kalau dibersihkan, bagus. Harta kalau dibersihkan, maka dia nggak akan mencari jalannya sendiri tuh. Dan yang ketiga adalah as-salah, yaitu kebaikan dari makna kata zakat. Tetapi kata zakat ketika ditarik dari makna istilah, itu sudah memiliki makna sendiri. Apa? Al-hissatul muqaddaratu minal mal allati faradahallahu lil mustahiqin. Jadi bagian yang telah ditentukan dari harta yang akan dikeluarkan, yang Allah sudah wajibkan buat orang-orang mustahik. Apa itu mustahik? 8 kelompok. 8 kelompok, nggak ada tuh makanan bergizi gratis, Pak. Makanya kalau ada orang yang menarik zakat 8 kelompok ini untuk MBG, itu dosa itu. Kenapa? Karena MBG itu bukan buat orang miskin, semuanya sama kan? Sama nggak semua, Pak? Kalau yang dapat MBG itu orang-orang miskin, lain ceritanya. Tapi semuanya dapat. Ada perkataan bahwa zakat nggak populer, itu keliru. Dari mana letak zakat nggak populer? Di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah membentuk tim untuk mengambil zakat itu. Kalau dia tidak populer, kenapa itu terjadi praktek-praktek itu? Kenapa? Karena ucapan seseorang itu dimotivasi oleh kepentingan. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Karena kepentingan-kepentingan itu seringkali membuat orang menyimpang dari penafsiran yang pas. Dan itu banyak tuh. Dikasih uang nih 200 juta ini, ente cari yang halal ya. Padahal itu haram. Cari ayat-ayat, dalil-dalil yang bisa menghalalkan itu. Cari, diutak-atik oleh ulama. Maka ulama seperti itu kata Imam Al-Ghazali, ulama usuk, ulama jahat. Tapi lawan dari kata itu ulama ul akhirah, ulama akhirat. Maka dari makna syariat dari kata zakat itu, sebab dikeluarkannya zakat itu karena harta itu berkembang. Kalau harta itu tidak berkembang, maka enggak dikeluarkan tuh. Jadi beri contoh, emas nih, emas. Emas itu yang dikeluarkan itu yang mana? Yang dipakai atau yang disimpan? Yang disimpan, Pak. Akhirnya orang cerdik, perempuan cerdik nih, karena yang disimpan, yang dikeluarkan saya pakai semualah. Sampai leher-lehernya penuh di situ. Sampai di sini dipakai gelang-gelangnya semua. Bukan itu maksudnya, yang dipakai itu yang standar doang. Yang lewat dari standar itu yang dikeluarkan zakatnya. Kedua, hewan ternak itu yang berkembang. Makanya dari makna kata zakat itu sendiri, sebab dikeluarkan zakat itu karena ada proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri. Maka di situ perlu ada pensucian. Terhadap apa? Yang pertama, terhadap sifat rakus yang ada dalam diri kita, bakhil tuh. Nah, itu yang perlu disucikan nanti. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, karena zakat ini penting dan bahkan menjadi rukun di dalam Islam, maka zakat itu sudah ada dari zaman Nabi Adam udah ada tuh, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai akhir zaman nggak akan hilang. Kenapa? Karena dia memberikan kebaikan secara universal. Siapapun dia, kalau mengeluarkan hartanya, maka hartanya akan berkembang. Dia akan mendapatkan rezeki. Siapapun dia. Makanya di dalam perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya CSR. Apa CSR itu? Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap perusahaan itu ada. Dia harus keluarkan. Kalau dia keluarkan meskipun dia non-muslim, maka akan berkembang hartanya. The more you give, the more you get.
Sistem ekonomi, semakin kau banyak memberi, semakin banyak kau mendapatkan yang kau peroleh. The more you give, the more you give. Itu bahasa yang dipakai untuk CSR itu. Karena dia penting, maka dari zaman Nabi Adam sudah ada, sebelum Islam pun sudah ada tuh. Agama-agama samawi ada. Tetapi belum dirinci secara detail. Status hukumnya wajib atau sunnah, kepada siapa diwajibkan, ukuran-ukurannya belum. Hanya bersifat umum. Dari zaman dulu sampai zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada orang ngeluarin hartanya. Nanti pada zaman Rasulullah baru ada, tapi pada zaman sebelum Rasulullah, Nabi Ibrahim dan anak keturunannya ngeluarin zakat. Ayatnya mana? Al-Anbiya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Kata wa ita'az zakah itu menandakan bahwa Nabi Ibrahim dan anak keturunannya ngeluarin zakat. Jelas dalam Al-Quran. Nabi Ismail, Nabi Musa dulu, Nabi Musa dari Bani Israel. Surat Al-Baqarah ayat 83 mengatakan, ingatlah ketika kami membuat perjanjian dengan Bani Israel, salah satunya adalah wa'atuz zakah, keluarin zakat. Makanya Qarun pernah diminta oleh Nabi Musa untuk keluarin zakat, tapi karena dia bakhil, dia nggak keluarin zakatnya, hancur hartanya, Pak. Dia hancur, hartanya hancur, semuanya hancur. Kenapa? Karena tidak mau mengeluarkan zakat. Nabi Ismail, wazkur fil kitab Ismail, ceritakan ya Muhammad dalam Al-Quran tentang Ismail itu. Siapa dia? Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Nabi Ismail itu adalah orang yang menepati janjinya, dan dia seorang rasul dan seorang nabi, dan dia memerintahkan keluarganya untuk sholat dan ngeluarin zakat. Berarti ada enggak zaman Nabi Ismail? Ada. Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah wasiatkan kepadaku, perintahkan kepadaku untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat selama saya hidup. Berarti Nabi Isa salat kayak kita, dan dia ngeluarin zakat seperti kita. Berarti kesimpulannya, zakat itu udah ada dari zaman dulu sampai zaman Nabi Isa, sampai kemudian zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman Rasul itu ada periodisasi, enggak langsung. Enggak langsung. Nanti ada periode Mekah, ada periode Madinah. Itu beda, Pak. Kalau periode Mekah itu biasanya ayat-ayat yang turun belum bicara tentang hukum. Karena belum bicara tentang hukum, maka detailnya belum disebutin. Berapa yang dikeluarin, siapa yang menerima, aturan-aturannya seperti apa, itu belum dijelasin tuh di zaman Mekah. Di zaman Mekah, kata zakat itu disebutkan, atau sedekah itu disebutkan 8 kali. Dan kata zakat 8 kali di Mekah, 22 di Madinah. Tapi kata sedekah itu terdapat sebanyak 12 kali dan semuanya turun di Madinah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau pada periode Mekah, seperti apa tuh zakatnya? Zakat pada periode Mekah dari 610 sampai 622 ketika Rasulullah berada di Mekah, itu zakatnya dalam bentuk hanya it'amu masakin, memberikan makan buat orang miskin, hanya memberikan makan. Makanya ayat-ayat yang bicara tentang persoalan zakat enggak merinci tentang siapa yang menerima zakat, berapa bagiannya, enggak disebutin. Tetapi secara umum memberikan makan kepada orang miskin, baik yang minta-minta maupun yang tidak minta, dan memberikan makan santunan kepada anak yatim. Itu pada zaman periode Mekah. Tapi tidak menggunakan bentuk perintah. Jadi nggak diperintahin, cuma bentuknya adalah khobar.
Di dalam khobar maksud di dalamnya ada perintah. Contoh yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa itu, Pak? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa para pendusta agama itu? Pertama, dia suka menghardik anak yatim, tidak memberikan santunan kepada anak yatim, itu satu. Yang kedua, dia tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Dan surat Al-Ma'un itu surat Mekah, turun di Mekah, namanya Makkiyah. Jadi pada saat periode Mekah itu pembicaraannya lebih bersifat umum tuh. Cuma ngasih makan buat orang-orang miskin. Itu satu. Pada saat ketika Nabi hijrah di Madinah 622 sampai 632 itu udah bicara tentang pembentukan masyarakat. Masyarakat itu butuh aturan. Kalau tidak ada aturan repot nih masyarakat. Maka Rasulullah sebagai seorang pemimpin pemerintahan maka perlu membuat aturan. Karena Rasulullah adalah Nabi utusan Allah, maka aturannya berbasis pada wahyu. Tidak ada ijtihad Nabi. Nanti zaman sahabat baru ada ijtihad. Tapi pada zaman Rasulullah ketika di Madinah butuh namanya aturan, maka Allah buatkan aturan. Yaitu tentang zakat. Dan di zakat itu disebutkan syariatnya. Tentang siapa yang menerima zakat, syarat-syarat zakat seperti apa, harta yang wajib dizakatkan apa, nisab dan ukuran pengeluaran zakatnya apa, siapa yang menerima zakat, itu disebutin tuh. Itu di mana, Pak? Di Madinah. Dan logis karena masyarakat butuh aturan, kalau nggak ada aturan repot. Disuruh ngeluarin zakat, gimana caranya? Siapa yang menerima? Siapa yang harus ngeluarin zakat? Itu harus betul aturan. Maka kemudian pada periode Madinah turun ayat-ayat yang berisi perintah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Perintah. Kenapa? Kalau tidak diperintahkan, kalau bersifat sukarela repot, Pak. Kenapa? Karena manusia itu di dalam dirinya ada sifat bakhil. Kalau dia tidak diperintahkan, udah boleh sifatnya. Orang malas bersedekah. Malas ngeluarin zakat. Maka diperintahkan. Kalau diperintahkan maka dua konsekuensinya. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan dapat apa? Dosa. Dan tidak ada satupun dosa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang ngeluarin zakatnya. Disebutkan tuh. Apa ya? Harta itu akan dijadikan setrikaan yang kemudian digunakan untuk nyetrika Anda. Dalam Al-Quran. Bayangkan, Pak. Harta yang kita tidak keluarkan bagian zakatnya itu akan dijadikan alat yang panas untuk menyetrika kita tuh. Udah bayangkan, Pak, setrikaan neraka, Pak, yang panasnya itu 70 kali lebih panas dibandingkan api dunia. Bapak tahu api dunia? Api dunia membakar bangunan. Tangan kita aja kena rokok aja udah sakit. Ini apalagi api dunia. Kata Nabi, api dunia itu juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka. Nah sekarang disetrika itu. Di neraka dengan setrikaan Allah yang panasnya 7 kali kelipat. Gimana rasanya? Itu yang ngeluarin zakat. Maka nggak ada satupun ayat yang bicara tentang sanksi yang begitu tegas kecuali zakat ini. Maka kemudian karena zakat ini penting untuk persoalan pembentukan masyarakat, maka negara turun tangan. Negara turun tangan tuh. Yang ngumpulin zakat itu adalah negara tuh. Apa ayat Quran? At-Taubah. Khuz min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka ya Muhammad sedekah. Zakat maksudnya. Ini maksud sedekah ini zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum. Dengan zakat itu engkau menyucikan mereka. Wa tuzakkihim, membersihkan mereka.
biha wasalli alaihim. Kalau mereka udah ngeluarin zakat, doain. Wasalli alaihim. Makanya kalau kita ngeluarin zakat, ada ambil doain kita, ada nggak? Nah, itu dari sini. Inna salataka sakanul lahum. Karena doamu, salat itu doa, itu memberikan ketenangan buat dia. Wallahu samiun alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka yang punya otoritas untuk mengambil zakat itu negara. Cuma karena negara kita bukan negara muslim, maka negara enggak punya otoritas full, kecuali di Saudi. Kenapa enggak punya full? Akhirnya dibentuklah untuk menjembatani ini Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian buat aturannya undang-undang zakat. Tetapi tidak memaksa kita. Anda kalau tidak ngeluarin zakat, dihukum enggak oleh negara? Dihukum enggak di Indonesia, Pak? Enggak ada hukumnya tuh. Beda kalau di negara Islam pada zaman Rasul diberikan sanksi itu. Akhirnya jembatannya itu adalah dengan undang-undang zakat untuk menjembatani ini. Karena kalau tidak ada itu repot juga siapa yang mengelola. Lalu apa tujuan zakat? Dan zakat ini karena syariat, Pak, tentu ada maksud dan tujuan. Dan ini buat kita, bukan buat Allah. Bagi Allah nggak penting. Apapun yang syariat diturunkan oleh Allah itu bukan nguntungin Allah, nguntungin kita. Karena bagi Allah nggak penting tuh. Anda mau sholat, Anda ngeluarin zakat, itu nggak mempengaruhi Allah. Allah tetap mulia. Tapi untuk membersihkan Anda, memberikan kebahagiaan buat Anda. Saya akan jelaskan. Yang pertama, tujuan zakat itu adalah terkait dengan individu Anda, kita, pribadi. Apa? At-tadhiru li nafsil mu'ti minal bukhli wasyuh. Di dalam kitab-kitab zakat itu disebutkan fungsi dari zakat itu sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran adalah membersihkan diri Anda dari apa? Sifat bakhil dan pelit. Al-bukhli wasyuh. Kalau bakhil itu bakhil biasa, tapi syuh itu udah kebangetan tuh. Ada nggak sih bahasa yang pas untuk mengatakan orangnya pelitnya udah pelit banget, ada nggak ya? Apa namanya? Medit. Apalagi? Hah? Itu bahasanya daerah semua itu. Banyak bahasa-bahasa daerah itu. Kalau orang Palu bilang pai pulu. Kalau orang selatan apa Bang? Hah? Sama ya? Oh, berarti sama. Saya pernah di Sulawesi Tengah, Palu itu 23 tahun. Jadi saya ngerti itu bahasa-bahasa. Pai pulu. Pai pulu itu pelitnya udah kebangetan. Pelit banget, namanya syuh. Nabi mengatakan, iyyakum wasyuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Jauhi sifat pelit. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kalian hancur karena sifat pelit. Allah kasih contoh. Ini contohnya, meskipun banyak ya, tapi Allah kasih contoh. Contohnya apa? Qarun. Disebutkan dalam Al-Quran. Kana min qaumi Musa. Dulu Qarun itu adalah pengikut Nabi Musa. Dia baca Taurat. Dia minta sama Allah supaya diberikan rezeki. Dikasih sama Allah rezeki. Karena rezekinya itu berlimpah, hartanya banyak. Nabi Musa diperintahkan Allah minta sama Qarun keluarin zakatnya. Kasih diskon 50%. Pas datang Nabi Musa ke Qarun, dia bilang, keluarkan zakatmu. Awalnya Qarun mau ngeluarin zakat, dia hitung-hitung, ternyata harta yang keluarin itu banyak banget tuh Pak. Saking banyaknya dia berpikir, innama utituhu ala ilmin, ini semua dari ilmu yang saya miliki ini dapat. Sombong. Bukan dari Allah. Dipikir ini dari ilmunya dia dapat harta. Akhirnya setelah itu bukan cuma dia nggak mau ngeluarin zakat, tapi dia fitnah Nabi Musa. Nabi Musa berselingkuh sama perempuan, berzina. Gila ini saya bilang. Nggak ada orang yang paling gila kecuali Bani Israel. Nabinya sendiri dituduh berzina. Nabi Isa dibilang waladuz zina, anak zina. Itu orang Bani Israel. Makanya jangan heran kalau Bani Israel modelnya begitu. Sampai sekarang. Nah, akhirnya dikasih contoh, nih Qarun nih. Kalau Anda pelit, akan terjadi seperti Qarun. Lalu Allah balikin, kalau orang yang tidak pelit, yang dermawan, Allah mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau dia terjaga dari sifat pelit, dia orang sukses. Maka salah satu cara untuk hidup sukses jadi dermawan. Menurut Al-Quran,
Disebutkan dengan redaksi yang pertama dalam surat Al-Hasyr dan Taghabun 16, redaksinya sama. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat bakhil dirinya, maka dia adalah orang-orang muflihun, sukses. Dunia sukses, akhirat sukses. Dunia hartanya dilipat gandakan oleh Allah, sementara di akhirat dia dapat tempat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatun naim. Makanya ada satu cerita, Pak. Orang bakhil pasti akan hancur. Dulu di dalam cerita itu disebutkan ada seorang suami istri. Satu ketika dia sedang makan. Diberikan rezeki oleh Allah. Lagi makan, enak nih, tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya, pengemis. Tentu pengemis datang ini untuk apa? Ya untuk minta makanan. Kata istrinya, itu ada yang datang tuh. Dibukakan pintu, bilang sama dia, nggak usah, kita nggak berikan makanan ke dia, pelit orangnya. Akhirnya orang itu pun jatuh miskin setelah itu. Karena hidupnya susah, akhirnya istrinya dicerai. Istrinya diceraikan. Istrinya orang baik nih. Diceraikan, dia hidup miskin. Lalu istri itu kawin lagi dengan orang lain. Yang kebetulan orang itu adalah orang yang memiliki harta yang cukup banyak. Ketika istri yang sudah dicerai itu bersama suami barunya sedang makan, tiba-tiba beberapa tahun berikutnya itu, Pak, itu datang lagi orang ngetuk-ngetuk pintu. Pengemis minta makan. Istrinya keluar. Suaminya bilang, kita kasih saja makanan ke orang itu. Bawa makanan itu. Pas keluar, istrinya tahu ternyata pengemis itu mantan suaminya, Pak. Mantan suaminya, cuma suaminya nggak kenali lagi. Istrinya masih kenal. Setelah selesai dikasih makanan, lalu kemudian istrinya kembali sambil menangis. Ditanya sama suaminya, kenapa kau menangis? Pengemis tadi yang minta sama kita itu adalah mantan suamiku. Dari orang kaya jadi orang miskin. Lalu kemudian si suami yang kedua itu bilang, tahu nggak kau siapa saya? Nggak tahu dia. Saya dulu pengemis yang pernah minta sama suamimu dulu yang ditolak. Akhirnya yang satu jadi miskin, yang satu jadi kaya tuh. Makanya kalau kita ingin hidup diberikan rezeki yang melimpah, jangan lupa sedekah. Maka di bulan puasa disuruh tuh, ayo latih. Rasulullah kalau bulan puasa hebat banget sedekahnya. Kita disuruh. Tujuannya melatih supaya Anda jadi orang dermawan. Kalau Anda dermawan, sukses dunia dan akhirat. Yang kedua, menyucikan harta. Tadi diri kita nih dibersihkan. Yang kedua, menyucikan harta. Az-zakatu mutahhiratun lil mal min ta'alluqi haqqil ghair. Zakat itu membersihkan harta dari keterkaitan dengan hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum. Kata Allah, harta kalian itu ada haknya orang miskin. Jadi jangan disimpan. Maka kata Nabi juga, kalau zakat Anda belum ditunaikan, kalau sudah memenuhi nisabnya, memenuhi syaratnya, itu akan bercampur dengan harta yang lain, maka dia akan merusak. Makanya banyak harta yang kita nggak keluarkan zakatnya itu mencari jalan sendiri untuk keluar. Maka disitulah fungsi daripada zakat, supaya harta itu bersih. Di dalam Al-Quran disebutkan tuh satu kisah. Nanti Bapak bisa cek dalam surat Al-Qalam nih. Kalau imam kita mungkin hafal tuh surah Al-Qalam tuh. Dari ayat 17 sampai 29. Itu cerita, Pak, tentang Ashabul Jannah, pemilik kebun. Jadi ceritanya gini. Ada orang tua. Orang tua ini adalah orang yang soleh, suka bersedekah selama dia masih hidup. Orang ini meninggal, punya ahli waris, yang diwariskan kebun-kebun yang banyak. Diwariskan kebun-kebun yang berlimpah. Kalau kebiasaan orang tuanya dulu sebelum panen itu sering, atau setelah panen dia ngasih-ngasih buat orang-orang miskin. Kalau dia udah enggak nih, ahli warisnya pelit. Bahkan dia bikin, nanti kalau kita mau panen, kita datang lebih awal. Supaya orang-orang miskin itu enggak meminta sama kita. Jadi udah berpikiran negatif. Malamnya udah berencana seperti itu. Akhirnya pas menjelang pagi, subuh, dia datang ke kebunnya, Pak.
Bapak tahu sebelum dia datang ke kebunnya, itu kebunnya udah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dihanguskan, hitam, nggak kelihatan kalau di kebun. Sampai itu ahli waris dari orang tua yang soleh yang punya kebun itu pas dipikir, jangan ini bukan kebun kita, kok nggak kelihatan ada pohon-pohonan. Ternyata pas dia lihat, ini benar kebun kita, tapi udah kebakar semua. Akhirnya dia menyesal. Kenapa? Allah langsung berikan hukuman karena dia memiliki niat yang negatif, jahat, buruk buat orang-orang miskin. Padahal di dalam harta mereka itu ada hak orang miskin. Makanya jangan anggap kita miliki semua harta kita. Ingat, harta kita itu ada hak orang-orang miskin. Baik dia minta-minta, sa'il minta-minta, atau mahrum, dia miskin tapi nggak minta-minta. Ada orang miskin minta-minta Pak, minta THR. Tolong dong dikirimin transfer. Hebat orang miskin, ada rekeningnya Pak. Transfer. Ada juga dia nggak mau minta, dia miskin. Kenapa? Dijaga dirinya, marwahnya. Nah kita yang datang tuh kasih. Makanya kalau ngeluarin zakat Pak, datang ke orangnya. Kenapa? Untuk menjaga martabat dari orang itu. Kalau kita enggak, suruh datang kita. Iya Pak ya? Ambil. Ayo datang. Ngambil zakat di masjid. Harusnya ada tim tuh ngasihin ke masing-masing rumah. Kalau di sini begitu enggak Pak? Ada tim ya? Ya ada tim masuk ke rumah. Jangan disuruh datang, nanti kayak bansos lagi. Berbaris itu. Sampai kemudian ada yang teriak, labbaik Allahumma labbaik, karena saking banyaknya orang yang ngantri, dia talbiyah. Seperti tawaf itu. Nah, yang ketiga, tujuannya itu yang sekarang digalakkan oleh pemerintah kita adalah namanya pemberdayaan masyarakat. Ini udah bicara tentang persoalan tujuan sosial dari zakat. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sukses. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang beliau ini memiliki karakter seperti 4 khalifah. Maka disebut dengan Al-Khalifah Al-Khamisah, khalifah yang kelima. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang yang jujur, berintegritas. Saking jujurnya saya cerita Pak. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah. Satu ketika ada keluarganya datang untuk berbicara persoalan keluarga di kantor khalifah. Ketika ditanya sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ente datang ke sini tujuannya apa? Urusan negara atau urusan keluarga? Kata keluarganya, urusan keluarga wahai Abdul Aziz. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz matikan tuh lampu atau pelita. Lalu ditanya, kenapa dimatikan? Gelap dong. Kata keluarganya, Anda ini datang urusan keluarga, bukan urusan negara. Sementara ini lampu dari uang negara. Maka karena ini urusan keluarga, saya matikan. Kita nggak pakai lampu buatan atau dari uang negara. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beda sama kita Pak. Jadi pejabat dikasih mobil dinas. Mobil dinas nih. Mobil dinas itu biasanya bensin dari mana? Dari negara. Pergi ke puncak. Iya Pak? Pergi ke puncak. Pakai uang siapa tuh? Negara. Besok ke kantor udah habis, belilah gitu. Bayangkan, itu kita. Beda dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu terjadi pemerataan ekonomi yang luar biasa dari zakat. Dari zakat bisa membuat terberdayakan tuh para orang-orang miskin. Sampai kemudian tidak ada lagi orang miskin. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena semua terberdayakan. Saking terberdayakan, orang miskin sudah tidak ada dan tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Bayangkan tuh. Sampai kata Umar bin Abdul Aziz, ini zakat dikirim aja ke Baghdad. Diperintahkan gubernurnya, namanya Yazid bin Abdurrahman. Diperintahkan. Saking melimpahnya dana zakat itu, akhirnya Yazid bin Abdurrahman, dia cari itu di Irak Pak, siapa yang berhak ngambil zakat. Enggak ada Pak. Bayangkan, enggak ada orang miskin. Lalu ditanya oleh Yazid bin Abdurrahman kepada khalifah, ini dana zakat mau diapain? Enggak ada orang miskin. Kalau begitu berikan tambahan modal buat orang-orang yang sudah kaya itu, supaya usahanya semakin meningkat.
Bayangkan tuh hebatnya Umar bin Abdul Aziz, dari zakat itu bisa memberdayakan semua. Kita Pak, kalau kita hitung pakai matematika kita, orang-orang kaya yang harus mengeluarkan zakat itu banyak Pak di Indonesia, Muslim. Kalau seandainya ada 100.000 orang kaya, Muslim ya, lalu kemudian dia mengeluarkan satu tahun, mengeluarkan zakatnya sekitar 10 juta. Berapa itu Pak? 10 juta kali 100.000. Berapa tuh? 10 juta kali 100.000. Hah? 10 juta, nolnya berapa sih kalau 10 juta? 7, Pak masih pintar. 7 tambah 100.000. Hah? 12 apa? 12 apa itu? 12 triliun Pak. Triliun, nolnya berapa triliun? Banyak. Nah, bayangkan kalau kita anggap 10 triliun 1 tahun, bisa nggak terberdayakan masyarakat? Bisa Pak. Kenapa? Itu tadi karena negara kita nggak mampu mengelola zakat. Yang kedua, kesadaran masyarakat Muslim, terutama orang-orang yang berpenghasilan bagus, memiliki harta berlimpah, itu nggak punya kesadaran untuk ngeluarin zakat. Makanya persoalan zakat itu paling difokuskan oleh Rasulullah, sampai siksanya disebutin dalam Al-Quran. Karena persoalan zakat itu penting buat diri kita, buat orang lain, dan juga buat orang miskin. Saya pikir ini yang saya sampaikan karena waktu kita sudah isyraq. Semoga dengan informasi mengenai zakat ini kita tergugah menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Tidak ada orang yang dermawan hidupnya jatuh miskin, tetapi dia semakin kaya dan di akhirat nanti mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.